Kabar baik buat teman-teman sekalian, perwakilan dari APSI dari dipimpin oleh Pak Ketua Umum langsung sekarang dipanggil atau diundang menghadap Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Gerindra dan dimohon sebelum aksi ini selesai tidak boleh ada yang meninggalkan acara ini karena ini perjuangan kita bersama. Yang kedua, nanti akan hadir bersama kita dari fraksi PKS, anggota balik juga Pak Syahrul sama Pak Santoso, anggota balik dari fraksi Demokrat yang akan bersama-sama ikut orasi menyemangati perjuangan kita bersama. Semangat ya! Selamat ya, alhamdulillah kita diapresiasi dan mudah-mudahan perjuangan ini realisasi dengan mengakomodir seluruh aspirasi kepala desa di seluruh Nusantara. Apresi Desa Indonesia. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa jabatan kepala desa kini kian menarik. Apalagi ada rencana akan ada masa perpanjangan jabatan sampai 9 tahun dan dana desa bisa ditingkatkan menjadi 2 miliar rupiah. Lantas dengan perpanjangan masa jabatan serta kenaikan dana desa, ekonomi akan semakin membaik dan bisa menutup celah korupsi. Mari kita saksikan dialog Safinas Nahyar dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di program khusus Economic Update 2023 CNBC Indonesia. Banyak menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Mungkin pro di depan di antara para pemerintah karena masa jabatan makin panjang, masa kerja makin panjang. Tetapi ini menjadi kontra bagi masyarakat desa karena mungkin melihatnya tidak ada urgensi untuk memperpanjang masa jabatan 9 tahun. Sebenarnya apa Pak alasan dibaliknya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dan seberapa penting ini untuk dilakukan? Pertama, apa yang terjadi hari ini yang kemudian sudah dirumuskan di badan legislasi itu adalah bentuk akomodasi aspirasi yang berkembang beberapa waktu yang lalu yang semuanya tahu ada tuntutan agar masa jabatan kepala desa tidak 6 kali 3 tapi tetap jumlahnya 19. Bagaimana solusinya? 9 kali 2 18 maksudnya jumlahnya tetap 18. Nah, solusi bagaimana? Ya 9 kali. Nah, narasi yang dibangun oleh para kepala desa yang mengusulkan itu juga masuk sekali antara lain konflik dalam tanda kutip ya, ketegangan pilkades itu ketegangan yang paling tinggi dan posisinya di depan. Jadi kalau bicara pemilihan langsung itu pemilihan langsung kepala desa itu memiliki tingkat ketegangan yang tertinggi. Kemudian pemilihan kepala daerah dibagi 2, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan presiden. Ini yang paling cair itu pemilihan presiden. Nah, itulah yang kemudian menjadi narasi para kepala desa agar ke masa tenang untuk membangun itu menjadi lebih panjang. Kalau 6 tahun itu narasinya mereka hanya bekerja kurang lebih 3 tahun. Karena harus setelah pilkada menyelesaikan berbagai kemenangan, komunikasi, kemudian pasca menjelang pilkada baru juga siapan diri. Ya. Nah, itu narasi yang dibangun dan memang masuk. Nah, masyarakat juga punya narasi bahwa semakin panjang masa jabatan kepala desa dikhawatirkan terjadinya monopoli kekuatan. Sehingga keterlibatan warga masyarakat menjadi kurang maksimal dan seterusnya, terjadi hegemoni dan seterusnya. Ini juga punya narasi. Nah, hari ini posisinya adalah Balik sudah menyepakati itu dan pemerintah menunggu surat resmi dari DPR RI nanti akan disampaikan oleh Presiden akan memerintahkan kepada menteri yang ditunjuk. Bisa saja Kementerian Dalam Negeri, bisa saja Kementerian Desa, bisa saja kedua-duanya, ditambah kementerian yang lain yang memang berkompeten untuk itu adalah kewenangan Presiden. Baru kemudian kita melakukan pembahasan secara detail.
versi pemerintah yang itu tentu atas persetujuan Pak Presiden. Nah, hari ini kita sudah punya telaah-telaah ya, yang sudah kita siapkan plus minusnya bagaimana. Dan yang terpenting bahwa perubahan atau revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu sebenarnya tidak hanya fokus pada masa jabatan. Ini yang penting. Nah, itulah makanya kemudian ada kenaikan dana desa. Yang ini pun harus dipertegas. Dipertegas bahwa dana desa, bagaimana arahan Pak Presiden Jokowi kepada saya, harus digunakan sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Nah, ini harus disosialisasi betul kepada warga masyarakat supaya ketika nanti dana desa semakin hari semakin. Pertama, keterlibatan masyarakat di dalam perencanaan pembangunan RKPDes, rencana kerja pembangunan desa, itu semakin aktif. Dan itu sudah kita payungi dengan bagaimana cara musyawarah desa yang lebih transparan. Kemudian yang kedua, penyusunan APBDes harus diberikan ruang yang lebih luas kepada desa dan warga masyarakat desa. Supaya apa? Supaya betul-betul menjawab permasalahan. Dan itu sebenarnya pemerintah sudah melakukan, memberikan ruang yang seluas-luasnya. Hanya beberapa waktu yang lalu karena pandemi COVID, maka pemerintah waktu itu sedikit memberikan mandatori supaya pemanfaatan dana desa yang merupakan transfer APBN. Ini yang harus selalu diikuti ya, bahwa dana desa adalah transfer APBN. Oleh karena itu dana desa sebesar-besarnya untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi target RPJMN yang menjadi visi misi Pak Presiden. Itulah makanya ketika ada kondisi COVID kemarin, mandatorinya kita tambah. Misalnya BLT dana desa yang semula tidak ada, menjadi ada. Kemudian untuk penanganan COVID yang kita sebut dengan desa tanggap COVID atau desa peduli COVID. Itu juga ada anggaran-anggaran yang sifatnya mandatori karena memang situasi harus begitu. Nah, sekarang pelan-pelan sudah mandatori, pelan-pelan dicabut karena apa? Karena sudah kembali normal, sehingga warga masyarakat menjadi semakin leluasa untuk memanfaatkan dana itu dalam ruang yang sudah menjadi kewenangan desa. Ada kata ruang kewenangan desa, artinya APBDes dana desa tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang di luar kewenangan desa. Dan itu udah luas banget. Itulah makanya dia usahakan sebesar mungkin perputaran duit yang di APBDes, baik yang bersumber dari dana desa maupun alokasi dana desa, itu muter aja di desa. Sehingga dari situ pasti akan berdampak pada peningkatan ekonomi warga. Karena banyak duit yang berputar. Misalnya bicara sekarang tentang padat karya tunai desa, di mana kelompok marginal, kelompok miskin, warga difabel itu harus diberi kesempatan untuk ikut melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan yang disebut dengan padat karya tunai desa, yang sifatnya tidak membutuhkan skill, tapi kemudian dia mendapatkan sesuatu upah dari situ, dan dari situ ada kemudian perputaran duit juga. Di situ akan hidup, transaksi akan terjadi, perdagangan akan berjalan, itulah maka pasti terjadi akan peningkatan kehidupan masyarakat. Dan padat karya tunai desa ini merupakan salah satu program Kemendes di tahun 2023 ya, terkait dengan upaya penanggulangan masalah pengangguran di desa. Betul, Pak, ya? Betul. Ya. Itu tiap tahun. Memang selalu ada. Pertanyaan kami kini kembali lagi Pak, kalau misalkan kemarin dana desa ini serapannya mungkin dana transferannya hanya sekitar 8%, kini menjadi 20%, artinya akan ada peningkatan nominal yang diterima setiap desa. Sebelumnya realisasinya seperti apa Pak? Apakah seluruh program yang diinginkan oleh pemerintah betul-betul terlaksana dengan adanya dana desa? Dengan peningkatan ini bagaimana kita memastikan tidak terjadi kecurangan di dalamnya? Pertama bisa dilihat dari komposisi APBDes. Ya, selalu saya katakan bahwa kita sangat berani dan yakin ketika menaikkan dana desa itu akan berjalan dengan baik. Kenapa? Jawabannya simpel. Manajemen perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan monitoring pembangunan pada level desa adalah satu bentuk manajemen yang paling transparan
dalam setiap level pemerintahan. Ya, kenapa saya berani mengatakan paling transparan? Hanya di desa, musyawarah desa untuk membahas rencana kerja pembangunan desa melibatkan perwakilan masyarakat langsung. Ada perwakilan dusun, ada perwakilan kelompok marginal, ada perwakilan perempuan, ada perwakilan tokoh agama, tokoh adat, itu harus diundang oleh desa. Bukan hanya dibahas oleh kepala desa dan BPD. Tidak hanya dibahas oleh kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Satu, dari pembahasan. Yang kedua, dari sisi pengawasan hasil pembahasan. Hanya satu-satunya di level pemerintah desa, APBD dipampas. Ya. Ya, sisi pendapatannya berapa, dari mana saja, dari dana desa, dari alokasi dana desa, dari pendapatan asli desa, dari hibah dan sebagainya, dipampas. Jadi tahu persis berapa sih kekuatan APBD setiap tahun. Ya. Kemudian di situ ada pengeluaran belanja, pemerintahan, pembangunan, stunting, pemberdayaan. Dari sini akan kita lihat bahwa seluruh warga masyarakat bisa mengetahui, bisa ngawal, bahkan detail pembangunan saluran irigasi tersier di titik sana, dusun apa. Itu warga masyarakat bisa melihat, oh iya memang layak untuk dibangun. Oh enggak layak sebenarnya, masih bagus kok. Kemarin baru dibangun, sekarang dibangun lagi. Itu bisa. Nah, naik sedikit, APBD kabupaten sudah nggak bisa. Ya, sudah nggak bisa dijangkau oleh warga masyarakat. Ya, 2 periode jadi ketua DPRD kabupaten di Jombang, nggak pernah masyarakat bisa mengakses produk APBD saya.